26. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai informatika dan keterampilan generik. Apa sih informatika itu? 1. Mengenal informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. 2. Informatika dan revolusi industri. Revolusi industri atau muncul di abad ke-21, atau sering disebut cyber physical system, merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Selanjutnya ada bidang-bidang pengetahuan informatika. A. Berpikir komputasional. B. Teknologi informasi dan komunikasi. C. Sistem komputer. D. Jaringan komputer dan internet. E. Analisis data. F. Algoritma dan pemrograman. G. Dampak sosial informatika. Dan terakhir ada praktik lintas bidang. Lalu selanjutnya, apa sih keterampilan generik itu? Keterampilan generik adalah keterampilan yang melintasi sejumlah pekerjaan yang berbeda. Dalam konsep-konsep kurikulum informatika, terdapat 7 aspek praktika informatika, yaitu A. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. B. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. C. Mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. D. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Lalu E. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. F. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Lalu G. Mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solistik, TIK, dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Lalu ada kolaborasi dan komunikasi. Apa itu kolaborasi dan komunikasi? 1. Kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Lalu komunikasi itu hasil kerjanya bisa dilakukan dengan presentasi, demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Nah, infografis itu adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan secara keseluruhan. Yang pertama itu ada infografis chart, adalah jenis infografis dengan menggunakan berbagai jenis chart. Yang kedua, infografis geografis adalah jenis infografis yang menampilkan data informasi berdasarkan data lokasi, demografis, negara, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada infografis statistik. Adalah infografis yang menampilkan data pertumbuhan, perkembangan suatu objek dengan skala waktu yang telah ditentukan. Lalu keempat ada infografis informasi, yaitu adalah infografis yang berfokus menampilkan informasi, penjelasan. Lalu ada infografis timeline, adalah infografis yang menampilkan visual data berurutan sesuai patokan tanggal. Lalu ada infografis proses, adalah infografis yang menampilkan informasi secara detail dan bertahap dengan poin angka. Selanjutnya infografis perbandingan, adalah infografis yang menampilkan data perbandingan 2 atau lebih. Lalu ada infografis hierarkis, adalah infografis yang menampilkan informasi dari level tertinggi hingga level terendah. Selanjutnya infografis daftar, adalah infografis yang menampilkan daftar informasi dengan berbagai pembahasan.
Selanjutnya ada presentasi. Presentasi itu adalah suatu proses penyampaian ide maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan serta dijelaskan terhadap para audiens atau hadirin. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Pertama, dari segi konten, yaitu mengandung bagian penting atau ringkasan, latar belakang, paparan utama, lalu penutup. Lalu yang kedua dari segi penampilan, yaitu ukuran huruf cukup besar atau seimbang antara teks dan gambar, jumlah lembar sesuai dengan waktu. Lalu sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari materi PPT saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun background yang sangat mengganggu. Sekian dan terima kasih.